sahabat IKA Semansawi di acara Bincang Alumni pada Minggu tanggal 21 Maret 2021 di minggu yang ke-15. Pada kesempatan kali ini saya Hana dari alumni 2016 akan memandu acara kali ini. Nah, teman-teman atau para sahabat, saya manggilnya sahabat aja ya karena kan kita sepantaran ya, Bapak Ibu. Oke, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu pembicara kita dari alumni 1999. Nah, beliau adalah seorang di angkatan 99 tadi ya, pastinya di SMA 1 Selawi, dan beliau sekarang menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Tegal Timur, Kementerian Agama Kota Tegal. Untuk itu kita mau bahas apa sih kalau kita datangin Kepala KUA? Pastinya tentang serba-serbi KUA. Oleh itu, sebab itu, siapa lagi kalau bukan Kak Syamsul Arif, SHI MAG. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Hana, pembawa acara atau moderator pada acara Bincang Alumni IKA SMA Selawi pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Baik, tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Hana bahwa saya adalah alumni SMA Selawi angkatan 99 dan saat ini saya dinas di Kementerian Agama Kota Tegal di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Timur. Sesuai dengan tema yang telah ditentukan oleh panitia, kali ini atau sore ini kita akan membicarakan tentang serba-serbi KUA. Jadi ini memang tema yang agak umum sekali, tetapi tidak mengapa karena tidak semuanya memang belum semuanya memahami tentang kantor urusan agama. Apa itu KUA? Ya, next. Kantor urusan agama. Ya, next. Ya, next. KUA itu adalah kantor urusan agama, adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab di Direktur Jenderal Bimas Islam dan operasional dibina oleh Kepala Kemenag di masing-masing kota atau kabupaten. Jadi KUA itu seperti kecamatan. Di Indonesia ada provinsi, ada kabupaten, ada kota, kemudian ada kecamatan. Nah, KUA itu berlokasi atau berada pada kecamatan. Sehingga hampir di Indonesia ini rata-rata satu kecamatan adalah satu kantor urusan agama. Kecuali beberapa kecamatan, contohnya di Pemalang, itu ada satu kecamatan yang kantor urusan agamanya itu 2. Kenapa? Karena padatnya jumlah penduduk dan banyaknya jumlah desa. Sehingga kalau hanya satu KUA, itu petugasnya tidak bisa melayani seluruh masyarakat yang ada di kecamatan tersebut. Kantor urusan agama se-Indonesia totalnya berjumlah kurang lebih 5.900 KUA. Gitu. Jadi di KUA tugas dipimpin oleh seorang kepala KUA dan ada beberapa penghulu atau penyuluh dan beberapa staf. Next. Kemudian pelayanan yang ada di KUA. Nah, ini pelayanan di KUA secara umum ada 9. Yang pertama itu nikah. Ya, jadi orang itu image-nya pasti kalau KUA itu adalah melayani pernikahan. Padahal bukan hanya pernikahan saja kami melayani masyarakat. Banyak sekali
layanan-layanan yang ada di kantor urusan agama. Pertama nikah, yang kedua rujuk. Nah, ini nikah dan rujuk adalah sepasang gitu ya. Artinya biasanya pernikahan, kemudian nanti ternyata sampai bercerai, kemudian ditakdirkan oleh Allah untuk rujuk kembali, rujuknya juga di KUA. Kemudian duplikat nikah. Apa sih duplikat nikah? Duplikat nikah itu apabila warga masyarakat itu kehilangan buku nikahnya. Kalau warga masyarakat kehilangan buku nikahnya, maka bisa diurus duplikatnya. Di mana ngurusnya? Di KUA. Di KUA tempat dia dulu melangsungkan pernikahan. Nah, misalnya si A itu nikahnya di KUA Tegal Timur. Setelah sekian tahun, buku nikahnya hilang. Nah, kemudian dia mau ngurus lagi buku nikahnya. Bisa. Dengan cara karena itu bukunya nikahnya hilang, berarti harus mengurus surat keterangan kehilangan ke kepolisian. Setelah itu baru ke kantor urusan agama Kecamatan Tegal Timur, tempat di mana beliau itu menikah. Selanjutnya pelayanan yang keempat adalah rekomendasi nikah atau bawah nikah. Nah, rekomendasi nikah atau bawah nikah ini adalah syarat yang harus dipenuhi oleh warga masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan. Pasti kawan-kawan alumni SMA yang sudah menikah pasti pernah ngurusi bawah nikah. Tetapi mungkin tidak sadar bahwasannya itu yang diurus adalah namanya bawah nikah. Karena memang hampir mayoritas 95% yang namanya pernikahan di Indonesia pasti melewati yang namanya jasa perantara. Jadi tidak diurus sendiri oleh masyarakat tersebut. Jadi tanpa sadar kita sebenarnya ketika menikah itu membawa yang namanya bawah nikah atau rekomendasi nikah. Cuma mungkin nggak sadar ini loh yang namanya bawah nikah. Kemudian selanjutnya layanan selanjutnya di KUA itu adalah wakaf. Nah ini kepala KUA itu kedudukannya itu selain mengurusi nikah juga mengurusi wakaf. Kalau orang itu mau warga negara mau membuat sertifikat hak milik, itu larinya ke PPAT, pejabat pembuat akte tanah. Nah, tapi kalau warga masyarakat yang ingin mengurus wakaf, ya baik wakaf tanah, wakaf rumah, ataupun wakaf apa, itu larinya ke kantor urusan agama. Di situ ada yang namanya PPAIW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Jadi kalau ngurusnya sertifikat hak milik itu larinya ke PPAT, tapi kalau wakaf itu larinya ke PPAIW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang dijabat oleh kepala kantor urusan agama di masing-masing kecamatan. Selanjutnya layanan selanjutnya adalah ukur kiblat. Nah, ini yang banyak sekali masyarakat yang tidak tahu. Jadi masjid, musola atau makam ya atau hotel itu silakan. Kalau ragu ini sudah kiblat atau belum, bisa datang ke KUA membawa surat permohonan untuk mengukur kiblatnya. Kemudian dari tim KUA itu akan mendatangi tempat yang dituju. Ini untuk pengalaman saya sendiri, selain ngukur masjid, selain ngukur kiblat masjid dan musola, juga pernah ngukur salah satu hotel yang ada di wilayah Kecamatan Tegal Timur. Ya, itu yang diukur bukan hotelnya Pak, tapi yang diukur kamar-kamarnya. Jadi ada hotel di Tegal Timur ini kamarnya sampai kurang lebih 50. Ya kita ukur 50 itu. Itu kurang lebih sekitar 15 hari pengukuran itu. Itu tahun 2018, sudah 2 tahun yang lalu. Yang selanjutnya pelayanan di KUA itu adalah konsultasi. Nah, monggo masyarakat yang ingin konsultasi silakan mendatangi KUA setempat. Ya, konsultasinya terbatas pada pelayanan yang saya tayangkan ini. Jadi nggak bisa tiba-tiba misalnya konsultasinya tentang masalah-masalah misalnya seorang
anak saya mau daftar sekolah, sekolahnya di mana, itu tidak ke KUA konsultasinya, itu konsultasinya ke Dinas Pendidikan ya. Tapi kalau KUA itu ya konsultasinya ada batasannya. Kemudian pelayanan selanjutnya adalah legalisir buku nikah. Nah, ini kadangkala ASN atau PNS atau pekerja karyawan yang biasanya menjelang pensiun itu membutuhkan legalisir buku nikah. Ya, legalisirnya di mana? Legalisir ya sesuai aturan adalah yang berhak melegalisir buku nikah adalah KUA yang mengeluarkan. Memang aturan sekarang lebih diperlonggar, warga masyarakat bisa mengurus legalisir buku nikah bisa di KUA manapun sesuai dengan domisilinya. Yang penting nanti dari KUA yang akan melegalisasi buku nikah itu tabayun dulu atau meminta penjelasan kepada KUA yang mengeluarkan buku nikah. Layanan selanjutnya adalah manasik haji ya. Jadi di KUA itu tahun kemarin di launching pelayanan manasik haji sepanjang tahun. Artinya apa? Warga masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji silakan. Jika tidak memiliki KBIH bisa mencari ilmu atau datang ke KUA untuk melakukan manasik haji baik dengan cara privat ataupun dengan cara kelompok. Itu layanan yang ada di KUA. Ya, next selanjutnya. Ya, layanan paling populer di KUA itu adalah nikah. Ya, jadi image warga itu kalau mendengar nama KUA itu pasti pernikahan ya. Padahal ya bukan hanya itu saja. Tapi memang sampai hari ini itu paling populer layanan di KUA adalah pernikahan. Di Indonesia itu tahun 2020 kemarin, 1 tahun itu ada 2 juta peristiwa nikah dari Sabang sampai Merauke. Saya tegaskan lagi bahwa yang nikah di KUA itu adalah warga masyarakat Muslim. Ya, kalau yang non Muslim itu pernikahannya di catatan sipil, gitu. Jadi KUA itu khusus melayani warga masyarakat yang ingin menikah yang agamanya Islam. Saya kembali ke persoalan ini tadi, slide ini. Tahun kemarin itu hampir 10 bulan hidup dalam masa pandemi atau new normal. Itu saja tetap angka pernikahan tetap tinggi, 2 juta setahun. Apalagi dalam masa normal, tahun 19 itu tentu lebih tinggi lagi. Jumlah KUA dari Sabang sampai Merauke adalah ada sekitar 5.945 KUA per 1 Maret 2021. Jumlah penghulu, ini penghulu adalah petugas yang mengawasi dan mencatat pernikahan warga masyarakat. Penghulu itu bisa juga dijabat oleh kepala KUA. Jadi kalau kepala KUA itu sudah pasti penghulu, tapi kalau penghulu belum tentu kepala KUA. Jumlahnya ada 8.311 orang penghulu dari Sabang sampai Merauke. Next. Nah, ini saya kemukakan 5 problem abadi yang ada di KUA. Ya, karena ini temanya serba-serbi ya, jadi saya menampilkan yang umum gitu. Ini problem abadi. Yang pertama biaya nikah. Yang kedua usia nikah. Yang ketiga nikah sirih. Yang keempat cerai sirih. Dan yang kelima poligami terselubung. Ini adalah problem abadi yang sering saya jumpai selama saya bekerja di KUA. Jadi banyak masyarakat yang berkeluh kesah tentang 5 hal ini. Next, saya akan jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama tentang biaya nikah. Biaya nikah itu sesuai aturan terbarunya itu Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Kalau nikahnya di KUA itu gratis. Sekali lagi, warga masyarakat yang akan melangsungkan akad nikah di KUA itu gratis, 0 rupiah.
Kalau di rumah itu bukan hanya sebatas di rumah, bisa di luar kantor, bisa di rumah, di masjid, di musola, di hotel, di gedung, itu Rp600.000 yang dibayarkan langsung oleh calon pengantin ke kas negara atau ke bank yang biasa ditunjuk. Tetapi masyarakat ini, kenapa tadi saya mengatakan biaya nikah adalah persoalan abadi yang ada di KUA, ya, bahkan kalau di survei itu Kemenang itu selalu jatuh di masalah biaya nikah. Kenapa ini persoalan abadi? Nah, ini karena masyarakat itu tidak bisa menikmati dari aturan ini. Katanya nikah di KUA gratis, nikah di rumah 600.000. Tapi kenyataannya itu nikah di KUA bisa sampai 500, nikah di rumah bisa jadi 1 juta, 1,2 dan sebagainya. Kenapa itu terjadi? Nah, ini karena alur ini. Kita perhatikan alur pelaksanaan nikah. Jadi catin ini calon pengantin apabila mau ngurus nikah ini biasanya datang dulu ke RT RW, ya. RT RW minta pengantar. Yang dibawa ke RT RW adalah satu fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, akte kelahiran dan pas foto. Kalau biasanya itu di RT RW saja ini sudah ada mail, bahasanya itu mail ya. Itu mail ya. Memang tidak semuanya sih, tapi biasanya saya sampaikan biasanya. Lah dari sini, dari Catin, kalau sudah komplit ini pengantar RT RW, ini lari ke kelurahan atau balai desa. Nah, disinilah ya kadangkala itu di kelurahan balai desa ini ada petugas. Petugas itu ini petugas yang sudah klasik sekali, yang secara adat itu keberadaan itu ada. Namanya itu Pak Lebe ya. Mungkin teman-teman alumni SMK SMA 1 Selain mungkin sering familiar sekali dengan nama ini. Namanya itu Lebe. Kalau ada juga disebut Modin, ada juga kalau di Jawa Barat namanya Kayim. Ya, Lebe, Modin atau Kayim itu adalah orang yang ditunjuk oleh kelurahan atau oleh balai desa ya atau oleh desa untuk mengurusi warga masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan dan mengurus kematian. Jadi perlu Bapak-bapak, Ibu-ibu ketahui, lebih ini posisinya bukan PNS, Pak. Ya. Bukan PNS, tidak mendapat gaji dari pemerintah. Paling kalau di Tegal ini, di kota Tegal ini dapat honor dari Pemkot, dari bagian Kesra kalau nggak salah itu 200.000 per bulan, cairnya 3 bulan sekali. Nah ini lebih Modin atau Kayim. Jadi mereka bukan PNS, sekali lagi mereka bukan PNS, tapi mereka dapat tugas untuk mengurus orang menikah dengan kematian gitu. Coba kalau di desa-desa itu ada yang bertanya kalau ada orang meninggal, pasti yang dicari lebihnya dulu. Untuk apa? Memandikan, mengkafani, menyolati, sampai memakamkan. Kalau ada orang nikah pasti ya kelebihnya dulu. Nah ini disinilah kadang-kala akhirnya timbul yang namanya jasa. Akhirnya kalau nikah di kantor yang harusnya gratis ada jasa. Jasanya bervariasi ya, tidak sama itu ya. Ya ada yang kalau di Tegal Kota ini sekitar 300-400 jasanya. Dan perlu teman-teman ketahui semuanya, itu jasa itu sebenarnya sepeser pun tidak mengalir ke petugas KUA. Jadi mereka itu para Modin, para Lebe, Kayim itu menarik jasa antara 300-400.000 itu murni untuk beliau sendiri. Jasa dia. Memang terkadang lah ini yang jasa ini yang seharusnya bisa ditawar oleh warga masyarakat. Tetapi tergantung masyarakatnya sendiri. Berani tidak melakukan penawaran. Ya, kadang-kala kan pakai sama Pak Lebenya. Nah, kadang-kala juga Pak Lebe yang agak sedikit bandel itu mengatasnamakan para penghulu. Gitu. Nikah berapa Pak Lebe? Nikahnya di mana? Kata Pak Lebe. Di kantor. 400.000. Nah, ini Pak Lebe nggak menjelaskan biaya ini nih ya. PP nomor 48 2014 ini nggak dijelaskan ya. Makanya kalau ada survei
Kalau masyarakat ditanya, kamu kemarin nikah dapat berapa? Mintai berapa? 400.000. Nah, ini kan jelas merugikan KUA. Makanya kalau survei yang diadakan baik internal atau eksternal tentang pelayanan publik, pasti KUA itu jeblok nilainya gitu. Ini karena ada ini ya. Ini memang dilematis. Di satu sisi para penghulu masih membutuhkan jasa Pak Lebih. Kemudian setelah dari kelurahan nanti dapatlah surat-surat seperti N1, N3 dan sebagainya. Baru didaftarkan dibawa ke KUA. Dari KUA nanti ada pemeriksaan, baik pemeriksaan arsip atau pemeriksaan imunisasi TT1. Kalau sudah, baru kalau yang nikahnya di rumah ke kantor pos untuk bayar 600.000. Ini juga kadang-kadang yang bayar Pak Lebihnya, Pak. Jadi di sini transaksinya di sini, Pak. Transaksinya di sini, di kelurahan atau balai desa. Atau juga bisa transaksinya di rumah Pak Lebihnya. Jadi biaya umumnya itu di wilayah Pantura ini, Tegal dan Kabupaten ini, semua yang nangani Pak Lebihnya itu. Diborongnya Pak Lebihnya. Pira Pak Lebih nikah di rumah 1.100.000 brok KB di sini. Ya, baru nanti yang bawa berkas ke Pak Lebihnya. Yang bayar ke bank Pak Lebihnya. Ya, jadi masyarakat itu tahunya ya nikah di rumah sudah 100, nikah di kantor 500-400. Nah, itu tentang biaya nikah. Next, selanjutnya. Yang selanjutnya. Next. Ya, next. Nah, ini masalah baju juga usia nikah. Tahun 2019 kemarin itu terjadi perubahan undang-undang pernikahan. Yang undang perkawinan, yang tadinya itu pernikahan itu usia laki-laki 19 dan perempuan 16. Nah, mulai tahun 2019 itu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 tahun. Ini problem juga Bapak Ibu sekalian. Tahun kemarin KUA kami, KUA Tegal Timur itu hampir kurang lebih 15 pasang remaja di bawah umur yang akan melangsungkan pernikahan. Bagaimana ini kalau usianya 18 tahun, 17 tahun, bisa nggak menikah? Bisa. Dengan cara nanti KUA menolak terlebih dahulu ya atas permohonan bahwa nikahnya, kemudian nanti yang bersangkutan satinnya itu datang ke pengadilan agama untuk meminta dispensasi pernikahan. Nanti kalau pengadilan mengizinkan, nanti bentuknya surat penetapan mengizinkan si A dan si B untuk dinikahkan di KUA setempat. Nah, nun sewu saja nih Bapak Ibu sekalian. Kebanyakan yang menikah di bawah umur ini itu nun sewu. Sekali lagi maaf, biasanya itu ya sudah berbadan dua perempuannya. Dan itu malah efeknya itu di pengadilan hampir pasti diloloskan itu kalau sudah hamil itu hampir 100% diloloskan. Nah, ini problem abadi kami Pak yang di KUA. Kadang-kala usianya 19 tahun kurang 1 bulan Bapak Ibu. Minta segera dinikahkan. Lah kami KUA nggak bisa ini kalau walaupun kurang apalagi kurang 1 bulan, kurang sehari pun kami nggak boleh menikahkan. Ya harus nunggu 19 tahun dulu. Nah kadang-kala warga masyarakat memaksa pokoknya dinikahkan, tapi kami bertegas tetap patokannya adalah peraturan pemerintah atau undang-undang nomor 1 tahun 74. Selanjutnya next. Nah ini problem abadi lagi adalah nikah sirih ya. Sirih adalah nikah yang tidak tercatat di KUA. Ini problem juga. Problemnya kalau istri itu sampai punya anak. Nah ini anaknya secara negara kan sulit ini diakui, tidak bisa masuk ke akte kelahiran, tidak masuk ke kartu keluarga dan sebagainya. Kenapa? Ya karena tidak memiliki buku nikah. Memang solusinya gimana kalau nikah siri? Ya solusinya ada dua. Satu, lagi-lagi ke pengadilan. Kalau nggak isbat nikah, penetapan nikah ya harus menikah ulang, tapi harus menikah resmi di KUA dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh yang bersangkutan. Biasanya yang nikah siri ini hampir sebagian besar yang melakukan nikah siri adalah ya biasanya pasti ada persoalan serius di situ. Efek negatifnya itu
kalau nikah siri itu ya ke anak dan ke istri sebenarnya itu. Nah, selanjutnya Pak. Next. Selanjutnya adalah poligami. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sangat familiar dengan istilah ini. Poligami secara aturan diizinkan. Undang-undang perkawinan itu membolehkan. Tetapi dengan syarat yang sangat ketat. Nah, ini banyak sekali terjadi adalah poligami terselubung. Maksudnya gimana? Poligami yang tidak diketahui oleh istri tuanya. Ya, tidak diketahui istri tuanya, istri mudanya itu dinikahi secara siri. Ini berkaitan nih. Poligami siri dengan nikah siri berkaitan. Sampai akhirnya si istri wanita itu sampai hamil, saya punya anak. Nah, solusinya gimana ini? Istri tuanya ya tidak rela dimadu, sementara istri mudanya sudah berbadan dua, gitu. Nah, solusinya gimana? Inilah yang sering kami alami di KUA ini, yang sangat pelik sekali akhirnya. Solusinya ya lagi-lagi harus ke kantor urusan kantor ke pengadilan agama untuk meminta izin poligami di pengadilan agama. Kalau PA mengizinkan, baru KUA menikahkan. Jadi antara KUA dan pengadilan agama itu saling terkait, Bapak Ibu. Selanjutnya, ya dari apa yang saya paparkan itu, masalah abadi di KUA seperti biaya nikah, usia nikah, nikah siri, poligami siri dan sebagainya. Maka yang terpenting adalah negara dan agama telah mengatur pentingnya pencatatan. Ya, Al-Baqarah ayat 282, ayat paling panjang, ayat paling di akhir Al-Baqarah itu, hai orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Maka hendaklah yang menulis, dan hendaklah orang yang berikan itu. Ini pentingnya pencatatan. Makanya jangan segan-segan datang ke KUA untuk konsultasi, ya konsultasi ya tentang berbagai hal kaitannya dengan pernikahan dan rumah tangga. Next. Ini bagian terakhir, yaitu ada kaidah fikih, sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti atau keterangan sepadan dengan yang telah ditetapkan berdasarkan kenyataan. Ini dasar adalah dasarnya atau pentingnya yang namanya pencatatan. Pencatatan mempunyai substansi mewujudkan ketertiban hukum. Jadi adanya KUA, adanya pengadilan itu untuk mengatur masyarakat biar tertib hukum. Gitu. Orang mau bercerai harus di pengadilan agama. Tidak bisa cerai anaknya sendiri. Saya talak kamu, misalnya seorang suami menjatuhkan talak. Itu nggak bisa dinyatakan jatuh talak itu. Talak harus di depan pengadilan agama. Begitu pula pernikahan. Harus dilangsungkan di depan petugas resmi. Kalau masyarakat Islam ya di depan kantor urusan agama. Kalau non-Muslim di syahatan sipil. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti tanya jawab. Monggo barangkali ada yang bertanya, semampu kami jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Hana selaku moderator. Iya, baik. Terima kasih Pak Arif. Saya panggilnya Kak Arif aja ya, mending ya. Boleh ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Kak Arif untuk pemaparannya yang sungguh sangat luar biasa. Kita kasih applause dulu dong buat Kak Arif. Yeay. Iya ya, jadi membuka mata kita ya tentang KUA ini, apalagi untuk teman-teman yang masih nggak tahu gitu tentang KUA, taunya cuma nikah doang, tapi ternyata KUA tuh banyak mencatat hal-hal ya, atau bekerja dalam bidang yang lain gitu di dalam urusannya ya. Nah, untuk itu setelah pemaparan ini, bagi sahabat Ika Semansawi, jika ada pertanyaan silahkan memberikan pertanyaannya di kolom chat fanpage kita.
Dan nanti pertanyaan yang terpilih akan kami bacakan dengan baik pastinya. Dan sambil saya menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu atau teman-teman, mungkin saya bisa bacakan satu atau beberapa pertanyaan ya Kak ya dari yang sudah ada ini. Jadi ada yang bertanya nih Kak, apakah bisa mengurus nikah tanpa lewat perantara atau Pak Lebe? Silakan Kak Arif dijawab. Jika tadi kan Kak Arif mengatakan bahwa Pak Lebe adalah sebagai perantara dalam KUA ya, dalam mengurusi urusan-urusan KUA. Silakan. Terima kasih, Mbak Hana. Sebenarnya bisa ya. Jadi warga masyarakat itu bisa mengurus sendiri persyaratan nikah tanpa harus melalui Pak Lebe atau Pak Mudin. Nah, syaratnya itu tadi harus berani ya, berani menyampaikan ke Pak Lebe, bilang ke Pak Lebe, saya mau nikah, tolong buatkan persyaratan. Nanti setelah komplit berikan ke saya. Nah, sebenarnya bisa itu ya, tapi tergantung keberanian warga masyarakat. KUA itu terbuka sekali. Kami malah senang kalau ada masyarakat yang ngurus sendiri, gitu ya. Sehingga nanti jelas berapa sih biaya nikahnya. Jadi tidak ada yang dirugikan seperti ini. Jadi secara aturan sangat dianjurkan sekali warga masyarakat untuk mengurus pernikahannya secara langsung. Kembalinya ke masyarakat tadi. Berani atau tidak gitu. Nah, kadang-kadang juga faktor kesibukan, Mbak Hana, ya. Karena sibuknya warga masyarakat ya, mungkin karena dia harus dinas, akhirnya tidak sempat ngurus berbagai persyaratan. Akhirnya cara bahasa Tegal itu diborong nabai diborong nabai maring Pak Lebene pira pokoknya beres. Nah, kadang-kadang masyarakat juga pengennya jalan pintas Mbak Hana gitu. Ya, kalau lewat jalan pintas ya jelas mahal ya. Kalau kita ke Semarang lewat jalan tol kan lebih mahal ya Mbak Hana ya. Harus bayar 250.000. Tapi kalau lewat jalan Pantura ya resikonya lebih lama, jeglak-jegluk seperti itu. Ya sama dengan orang ngurus nikah, sama dengan orang ngurus ke Samsat. Kalau mau perpanjangan pajak ke Samsat, kalau ngurus sendiri itu lebih murah itu ya, pasti sesuai aturan. Tapi kalau lewat nunsewu perantara atau calo, ya jelas ada timbulnya jasa. Nah, jasa itu yang harusnya masyarakat berani untuk menawar. Kalau kelarangan Pak Lebe, 200.000 wis gimana ya? Jadi kembalinya ke masyarakat. Itu Mbak Ana. Terima kasih. Oke, jadi yang saya tangkap bahwa Pak Lebe ini adalah sebagai perantara, yaitu kalau kita bilang zaman sekarang adalah calo ya, calo dalam KUA ya Pak ya, betul ya? Ya, betul ya. Ya, oke baik. Ini jadi membuat saya lebih mengerti akan Pak Lebe ini. Oke, baik, dan mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman. Ada yang tanya ini. Oke, ini ada dari Ibu Yuli. Ibu Yuli, Kak Yuli aja ya, biar lebih muda gitu ya. Dari Kak Yuli, alumni Semansa Selawi, dan beliau mengatakan tadi disebutkan ada manasik haji. Apakah manasik umroh juga diperbolehkan? Silahkan Bapak. Terima kasih. Haji dan umroh itu satu paket, Mbak Yuli ya. Saya panggilnya Mbak Wis. Jadi umroh juga KUA melayani. Silakan datang ke KUA, bisa secara privat ya. Nanti mekanismenya itu datang ke KUA dulu, Ibu Yuli ya. Datang ke KUA, kemudian buat jadwal. Dari KUA mungkin akan bertanya, ini ada berapa orang yang akan mengikuti manasik umroh? Misalnya ada satu kelompok, ada 5 orang. Nanti dibuat jamnya, ya, dibuat schedule-nya. Misalnya tiap seminggu 2 kali, Senin dan Kamis. Waktunya mungkin habis duhur sampai dengan jam 3 siang, sampai dengan jam 3 sore. Jadi bisa saja tentunya, ya. Dan kita juga tidak menutup kemungkinan untuk melayani manasik umroh atau haji secara privat ke rumah. Ya, jadi bukan hanya di kantor saja ini, Mbak Hana. Petugas kita ya bisa datang ke rumah sejauh itu masih bisa dijangkau. Ya misalnya warga Tegal Timur ya manasiknya di Tegal Timur, jangan
warga Margasari Tegal minta bantuannya ke KUA Tegal Timur. Ini kan jauh sekali ini ya, jauh sekali melewati beberapa KUA dari Margasari ke Kota Tegal. Itu aja mbaknya, intinya bisa. Oke, baik ya. Terima kasih atas pertanyaannya dari Kak Yuli, dan sekarang ada pertanyaan dari Kak Reni Kaisari ya. Kak Reni mengatakan kalau buku nikah hilang, bagaimana prosedur permohonan penerbitan duplikatnya? Ya, Silakan Kak. Kak Reni Kaisari, ini notaris ini ya, Bu Notaris. Ya, sering ketemu saya. Keren. Notaris yang cukup terkenal di Kabupaten Tegal dan sekitarnya. Kalau buku nikahnya hilang, tadi saya sudah sampaikan, itu harus ke kantor kepolisian Pak, Bu Reni ya. Minta surat keterangan kehilangan. Tapi ingat, sebelum ke kantor polisi, baik Polsek atau Polres, itu harus mengetahui dulu nomor buku nikahnya. Nah, ini katakanlah buku nikah, apalagi buku nikah ya, dibukanya paling kalau ada keperluan saja. Wong KTP yang dibuka setiap hari aja, kita kadang-kadang nggak tahu niknya kita nomornya berapa. Ya, apalagi nomor paspor, bukannya kalau mau pergi ke luar negeri saja. Apalagi nomor buku nikah, tanggal nikah, kan tanggalnya itu lupa semua. Jadi sebelum ke polisi, Mbak Reni ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum ke kantor polisi, itu kita harus tahu dulu nomor buku nikah berapa gitu. Kalau jelas itu enak, syukur ada fotokopiannya. Nomornya misalnya 121 garis miring 05 garis miring Romawi 3 garis miring 2010. Pernikahan terjadi tahun tanggal ini, hari ini, tahunnya jelas, nah itu cepat itu. Setelah dapat identitas nomor buku nikah, baru yang bersangkutan ke kepolisian meminta surat keterangan kehilangan. Karena pasti Pak Polisi akan bertanya, ini nomornya berapa, yang seperti kita kehilangan buku rekening, kita kehilangan ATM. Kalau ke kepolisian kan harus tanya dulu, Pak Polisi pasti akan bertanya, nomor rekeningnya berapa, sama saja dengan buku nikah ini. Jadi setelah tahu nomor buku nikahnya, kita baru ke kepolisian. Setelah dari kepolisian baru ke KUA. KUA akan menerbitkan duplikat nikah. Kalau semuanya jelas, 1 jam jadi. Biayanya gratis, Bu Reni. Ya, silakan. Harus diingat juga nikahnya dulu di mana. Kalau nikahnya di Tegal Timur, ya ngurusnya Tegal Timur. Jangan dulu nikahnya di Surodadi, ngurus duplikat nikahnya di Tegal Timur ya, nggak akan ketemu, ini nggak bakalan ketemu Bu Reni ya. Kalau nikahnya di Tegal Timur ya ngurusnya Tegal Timur. Beda dengan legalisir buku nikah. Kalau legalisir buku nikah itu bisa di mana saja. Nah, misalnya Bu Reni tinggal di Mencasem, mau nikahnya di Tegal Timur dulu, itu boleh ngurus legalisir buku nikah di Mencasem, KUA Kramat, itu bisa ya, tidak harus ke Tegal Timur gitu. Itu Mbak Ana. Oke, dan next question dari Kak Budi 97. Ini mungkin lebih ke teknis ya, tentang musola atau masjid. Teknis penetapan kiblat musola atau masjid itu gimana ya Pak? Ya, kan terima KUA kasih mencakup Mas semuanya Budi. ya. Mas Budi Indaryadi angkatan 97. Berarti saya panggilnya Kak ini. Berarti pernah satu sekolahan ini. Saya kelas 1, beliau kelas 3. Gitu. Teknisnya adalah yang paling bagus ya, Mas Budi, paling ideal itu takmir masjid musola itu rapat dulu, Pak. Rapat membuat kesepakatan. Buat kesepakatan pengurus masjid musola bahwasanya ini masjid akan diukur ulang. Nah, itu kesepakatan itu. Kalau sudah sepakat, baru membuat surat permohonan kepada kantor urusan agama setempat. Nah, ini juga harus diingat ya. Masjid lokasinya di mana? Kalau di Adiwerna, ya ke KUA Adiwerna. Jangan ke KUA Tegal Timur, terlalu jauh, kasihan petugasnya. Ya. Jadi membuat surat permohonan kepada KUA setempat. Mohon untuk diukur kiblatnya. Nanti setelah itu baru petugas KUA akan datang ke masjid yang bersangkutan
dengan jadwal yang telah disepakati bersama. Biasanya kalau di KUA kami Tegal Timur itu petugas pengurus kiblat ada 3, ya, ada 3 orang. Nanti kita ukur. Setelah itu kita terbitkan sertifikatnya. Jadi nanti ada sertifikatnya bahwa musola ini, Musola Hidayah, Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur, telah diukur arah kiblatnya pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian oleh tim Hisab Ru'yah, namanya tim Hisab Ru'yah, KUA Kecamatan Tegal Timur. Gitu, Mbak Ana. Oke, dan pertanyaan selanjutnya dari Kak Samsia Rahmawati. Beliau mengatakan, saya baru tahu kalau KUA itu pun bisa melayani urusan haji dan umroh. Selama ini yang saya tahu, tugas utama KUA adalah mengurusi sekitar pernikahan, perceraian. Apakah ini tidak tumpang tindih dengan kewenangan Depak? Silahkan Kak Arif. Terima kasih, Ibu Samsiah Rahmawati. Jadi, perceraian itu bukan wilayah KUA, Ibu Samsiah ya. Perceraian pengadilan, ranahnya pengadilan agama. Memang betul, setahu Ibu, KUA itu melayani pernikahan. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, image masyarakat itu kalau mendengar KUA itu biasanya ngertinya nikah, ngertinya ini pernikahan di KUA. Dan saya tadi sudah menjelaskan, ternyata di KUA bukan hanya melayani pernikahan saja. Nah, termasuk manasik haji ataupun umroh. Ini tidak tumpang tindih Ibu Samsiah, karena kami sudah ada regulasinya, ya. Secara operasional, teknis pemberangkatan jemaah calon haji itu ada di Kementerian Agama. Tetapi bimbingannya itu tidak mungkin akan dilakukan oleh Kementerian Agama. Bayangkan saja Kabupaten Tegal misalnya. Kabupaten Tegal itu kecamatannya ada 18 kecamatan. Jemaah hajinya setahun kurang lebih 1.300. Bayangkan kalau itu ke Kemendak semua, kan nggak mungkin, nggak maksimal. Makanya jemaah haji diperkenankan untuk mengikuti bimbingan manasik haji atau umroh di masing-masing kantor urusan agama. Kita sudah ada aturan mainnya, jadi nggak tumpang tindih, ada rambu-rambunya. Kalau petugas dari KUA tidak mampu, tidak sanggup, kita bisa minta bantuan dari petugas dari Kementerian Agama. Ini juga masalah efektivitas juga, Mbak Ana, Bu Samsiah. Kita bicara misalnya Kabupaten Tegal. Orang Margasari kalau mau manasik gajinya ke Kabupaten Tegal kan jauh sekali. Berapa kilo Margasari ke Kabupaten Tegal, ke Slawi? Ya, hampir setengah jam. Nah, makanya tidak usah ke Slawi, ke Kemendak ya. Bisa di KUA setempat. Ini kan lebih efektif, efisien, ya. Jadi persoalan tumpang tindih itu kita sudah ada mekanismenya. Itu Mbak Ana, terima kasih. Oke, baik. Jadi tidak tumpang tindih ya Kak ya. Oke. Ya, betul. Dan pertanyaan yang terakhir ya Kak ya Ya. dari acara ini, bagaimana kalau ada seorang lelaki belum cerai resmi dari istri, lalu beliau mau nikah lagi dengan perempuan lain? Silakan Kak Arif. Kalau belum cerai, mau menikah lagi ya. Ini ada 2 jalan. Jalan pertama itu ceraikan dulu istri pertamanya. Ya. Cerainya ke pengadilan, bukan ke KUA, ya. Nanti kalau sudah dapat akte cerai, ya, baru si laki-laki itu mengurus ke KUA untuk menikah dengan wanita pilihannya. Jalan pertama itu, Hana. Jalan kedua itu adalah mengajukan izin poligami ke pengadilan agama. Nah, tadi saya sampaikan, poligami itu secara aturan diperkenankan, tetapi memang harus dilalui dengan persyaratan yang sangat ketat. Izinnya kemana? Ke pengadilan agama. Nah, lagi-lagi ke pengadilan agama. Izin pengadilan agama itu dilakukan dengan melalui persyaratan yang sangat ketat, dengan melalui persidangan. Dan itu harus menghadirkan istri pertama. Istri pertamanya mau nggak dimadu?
setuju nggak si suaminya nikah lagi dengan perempuan lain? Itu. Kalau nanti PA itu mengizinkan, nanti baru KUA menikahkan laki-laki itu dengan wanita istri selanjutnya. Jadi ada dua jalan Mbak Hana ya tadi. Ya. Serahkan dulu isi pertama atau izin poligami ke pengadilan agama. Itu aja Mbak Hana. Oke, baik. Jadi inilah dia terakhir dari sesi Q&A kita ya pada sore hari ini ya Kak Ari. Dan untuk sebelum kita menyelesaikan acara ini, mungkin ada closing statement dari Kak Ari? Ya, terima kasih Mbak Hana. Teman-teman alumni SMA Suslawi yang sangat saya hormati semuanya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu untuk datang ke kantor urusan agama untuk berkonsultasi, menanyakan kaitannya dengan persoalan bisa rumah tangga, bisa perkawinan, atau bisa masalah keumatan. Sekali lagi, jangan ragu-ragu, silakan datang ke KUA. Untuk warga alumni Semun Saslawi, kalau berkenan, silakan kalau ada perlu-perlunya bisa hubungi saya, bisa lewat WA atau lewat telepon ya, atau bisa langsung datang ke kantor urusan agama Kecamatan Tegal Timur. Ya. Yang kedua, saya menyampaikan betul ini, wanti-wanti betul untuk selalu mencatatkan ya. Hindari betul yang namanya nikah sirih ya. Tadi saya jelaskan nikah siri nikah yang tidak dicatat di KUA atau di catatan sipil ya. Karena efek dari nikah siri itu yang dirugikan yang utama adalah perempuan dan anak yang dilahirkannya. Jadi harus yang namanya pernikahan apapun agamanya harus dicatat di instansi yang berwenang. Kalau masyarakat muslim ke KUA, non-muslim kejahatan sipil. Tidak ada persyaratan yang sulit. Semuanya mudah, apalagi di zaman media sosial yang begitu gegap gempita ini. Semuanya mudah. Ya, jangan ragu-ragu. Silakan. Kalau bingung, konsultasi ke KUA setempat. Itu tadi pencatatan. Yang kedua, yang terakhir ini saya mengucapkan terima kasih sekali kepada panitia dan kepada rekan-rekan alumni SMA Suslawi yang menyimak acara obrolan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu, bukan hanya di dunia maya, tapi bisa juga bertemu di dunia nyata. Rumah saya di Kejambon, Kota Tegal, ya. Kantor saya di Kejambon juga, Kecamatan Tegal Timur. Itu saja Mbak Hana. Terima kasih. Oke. Ya, baik. Terima kasih Kak Arif untuk pemaparannya yang sungguh sangat luar biasa ya. Pada sore hari ini kita membahas tentang serba-serbi KUA. Benar-benar mencerahkan kita semua. Terima kasih loh Pak Arif dan semoga sama-sama. Tuhan selalu melindungi, Tuhan memberkahi, terus Gusti amberkahi ya harusnya. Oke. Dan tiba saatnya kita di akhir dari acara Bincang Alumni di minggu yang ke-16 ini. Dan Bapak Ibu atau sahabat IKA Semansawi, jangan lupa untuk terus mengikuti fanpage IKA Semansawi, lalu dan juga di Instagram di IKA Semansawi. IKA Semansawi, ya oke, itu. Ya pokoknya nanti lihat aja kalau misalnya belum paham di mana, lihat aja di Facebooknya IKA Semansawi, pokoknya gitu. Terus ikuti acara ini dan terima kasih ya Bapak Ibu, teman-teman semua, para sahabat IKA Semansawi yang telah menonton acara ini dan semoga acara ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Saya Hana, pamit undur diri, saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa.